Halo anak-anak, tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama Ibu Nikade Ariantini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Perlu kita ketahui bahwa listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang memiliki fungsi tertentu. Rangkaian listrik disusun dari beberapa komponen, yaitu alat-alat listrik, konduktor atau pengantar listrik, dan sumber listrik. Adapun beberapa fungsi komponen listrik adalah sebagai berikut. 1. Saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. 2. Baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. 3. Kabel. Kabel berfungsi sebagai media pengantar arus listrik. 4. Lampu. Lampu berfungsi sebagai alat yang merubah energi listrik menjadi cahaya. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan antara satu dengan yang lainnya. Rangkaian listrik seri biasanya digunakan pada senter satu lampu untuk menciptakan cahaya yang terang. Adapun kelebihan rangkaian listrik seri yaitu hanya memerlukan sedikit lampu, lampu menyala lebih terang, dan kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lain. Namun, adapun kekurangan dari rangkaian listrik seri antara lain boros, baterai akan lebih cepat habis, dan apabila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. 2. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian listrik paralel biasanya digunakan di rumah-rumah. Adapun kelebihan dari rangkaian listrik paralel antara lain, tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya dan lebih hemat listrik. Sedangkan, adapun kekurangan dari rangkaian listrik paralel antara lain, lampu lebih redup, lebih banyak memerlukan kabel, serta rangkaian listrik lebih rumit. 3. Rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kelebihan dari rangkaian listrik campuran adalah daya yang diserap sama, dan jika ada saluran yang terputus, yang lain tidak ikut terputus. Adapun kekurangannya yaitu boros kabel dan biaya mahal. Rangkaian listrik campuran biasanya sering kita jumpai pada lampu lalu lintas. Anak-anak, mari kita belajar cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi, jangan lupa simak video dengan seksama ya. Anak-anak, untuk membuat rangkaian listrik, kita harus mempersiapkan alat dan bahan antara lain. Pertama, persiapkan beberapa lampu kecil untuk membuat rangkaian listrik. Kedua, persiapkan dudukan lampu sebanyak lampu yang digunakan. Ketiga, persiapkan satu buah saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu pada rangkaian listrik. Keempat, persiapkan kabel berwarna merah, hitam, atau warna lainnya dengan panjang masing-masing 2 meter yang berukuran kecil. Kelima, persiapkan satu pasang baterai yang ukuran dan jenisnya sama. Keenam, persiapkan gunting untuk memotong kabel, lakban, dan bahan lainnya. Ketujuh, persiapkan lakban untuk merekatkan benda satu dengan benda lainnya. Kedelapan, persiapkan plester bening untuk merekatkan kabel dengan alas rangkaian listrik.
Dan yang terakhir, jangan lupa persiapkan alas bisa berupa karton, kardus, dan tripek bekas yang memiliki permukaan rata, datar, serta kuat. Apakah anak-anak sudah persiapkan alat dan bahannya? Jika sudah, ayo kita mulai membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Pertama-tama, potong masing-masing kabel menjadi 6 bagian dengan panjang yang sama, agar rangkaian listrik yang kalian buat terlihat rapi. Selanjutnya, potong sedikit setiap ujung kulit kabel sepanjang 2 cm dan pastikan jangan sampai putus ya. Lalu, kalian putar dan tarik secara perlahan ujung kulit kabel yang ukurannya lebih kecil sampai serabut kabel terlihat, seperti pada video berikut ini. Pasangkan satu persatu lampu dengan dudukannya dan pastikan lampu terpasang dengan baik dan tidak longgar pada dudukannya ya. Kemudian serabut kabel dibagi menjadi 2 bagian. Lalu setengah bagian dimasukkan ke dalam lubang dudukan lampu dan dililitkan dengan bagian serabut kabel lainnya. Seperti pada video berikut. Masukkan juga serabut kabel pada setiap lubang saklar. Pastikan serabut kabel dililit dengan rapi agar saklar dapat berfungsi dengan baik ya. Susunlah satu pasang baterai dengan mempertemukan kutub positif dengan kutub negatif. Kemudian direkatkan dan dibalut menggunakan lakban ya, seperti pada video berikut. Pertama-tama, untuk membuat rangkaian listrik, lilitkan serabut kabel pada 2 lubang dudukan lampu dan lilitkan juga ujung serabut kabel pada saklar seperti video berikut ini. Rancanglah satu rangkaian listrik seri di atas alas sesuai video. Kemudian, jangan lupa lilitkan ujung serabut kabel satu dengan serabut kabel lainnya. Anak-anak, jika serabut ujung kabel sudah dililitkan, selanjutnya rekatkan plester bening untuk merapikan rancangan rangkaian listrik seri yang kalian buat ya. Persiapkan satu pasang baterai yang sudah dililitkan lakban. Selanjutnya, rekatkan juga serabut ujung kabel pada setiap kutub baterai yang bermuatan positif dan negatif menggunakan lakban ya, seperti pada video berikut.
Setelah semua alat dan bahan direkatkan, jangan lupa uji cobalah untuk memastikan semua lampu bisa menyala pada rangkaian listrik seri ya. Nah, anak-anak, inilah rangkaian listrik seri yang berhasil Ibu buat. Pada rangkaian berikut terdapat satu saklar, dua lampu, satu pasang baterai, dan terdapat juga kabel yang sudah terdiri rapi pada lampu, saklar, dan baterai. Nah, jika Ibu hidupkan saklarnya, maka kedua lampu akan hidup. Apabila dalam keadaan menyala, lampu Ibu putar dan Ibu lepaskan, maka lampu satunya akan mati. Apabila lampu ini Ibu pasang kembali, maka kedua lampu akan tetap menyala. Inilah rangkaian listrik seri. Rancanglah suatu rangkaian listrik paralel pada ala sesuai video. Kemudian, lilitkan serabut ujung kabel satu dengan serabut ujung kabel yang lainnya. Jangan lupa lakukan hal yang sama pada serabut ujung kabel lainnya ya, seperti pada video berikut. Anak-anak, jika serabut ujung kabel sudah dililitkan, selanjutnya rekatkan plester bening untuk merapikan rancangan rangkaian listrik ya. Anak-anak, jangan lupa rekatkan juga serabut ujung kabel pada setiap kutub baterai yang bermuatan positif dan negatif menggunakan lakban ya, seperti pada video berikut. Setelah semua alat dan bahan direkatkan, uji cobalah rangkaian listrik untuk memastikan semua lampu bisa menyala ya. Nah, anak-anak, inilah rangkaian listrik paralel yang berhasil Ibu buat. Jika dilihat dari rangkaian berikut, terdapat satu saklar, satu pasang baterai, 3 buah lampu, dan ada kabel-kabel yang sudah terangkai rapi dalam rangkaian berikut. Nah, jika Ibu hidupkan saklar ini, maka ketiga lampu akan menyala berkat bantuan dari baterai ini. Nah, apabila satu lampu Ibu lepas, maka dua lampu akan tetap menyala. Apabila satu lampu lagi Ibu lepas, maka satu lampu akan masih tetap menyala. Nah, jika Ibu pasang kembali lampu berikut, maka ketiga lampu masih akan tetap menyala. Ibu akan matikan saklarnya. Nah, ini dia rangkaian listrik paralel. Nah, anak-anak, sudahkah kalian menyimak video dengan baik? Ya, Ibu Guru yakin kalian sudah menyimaknya dengan baik ya. Tahukah kalian apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Ya, perbedaannya bisa dilihat dari penyusunnya, yaitu rangkaian listrik seri disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara berderet. Anak-anak, demikianlah tutorial cara membuat rangkaian seri dan paralel. Ibu berharap kalian bisa membuat dan mempraktekannya di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.